EVOS yuk hari ini menang. Wah. Bude selanjutnya. Dicari dulu, banyak nih, pilih yang paling terbaik ya. Oke, karena Bude sambil memilih, aku bakal draft dulu di mana kali ini udah ada Natalia. Natalia, ini memang harus diamankan karena Natalia ini adalah, wah, bisa bilang hero yang cukup jahat. Hero yang suka menghilang, tiba-tiba datang dan menyakitkan. Seperti siapa? Mantan. Mantan. Gitu. Iya sih, tapi Solution juga akan memikirkan hero, apakah hero dari Vin akan dibuang, apakah dari hero Lemon, tapi sembari menunggu mereka berpikir nih, ada nih. Kasih tau, Kalau Bre. tadi kan dari EVOS kan, EVOS pasti menang. Ini harus RRQ. tim RRQ. Boleh, silakan. Jalan-jalan beli tas. Cakep. Tasnya dari kulit beruang. Buang. Tim lain tas belum tentu menang. Iya. Tapi RRQ yang udah tas sudah pasti menang. Bye. Siapa namanya Bude? Namanya Natasha. Natasha, thank you, keren banget. Tapi kita bakal back to the game lagi. Udah ada satu orang, Yuzong. Kali ini yang akan diamankan tidak akan ada R7. Yuzong terkuat di Benar. bumi. Tak akan ada yang menandingi, tapi Esmeralda Terbuka. bebas Bude Monster. Ini kalau Esmeralda Bencana bahkan ini. kemarin EVOS Legend, Pendragon memainkan Esmeralda, dia carry the game. Dia yang bisa ngetutup gamenya dengan sangat baik karena semuanya berfokus kepada core dari EVOS. Esmeraldanya nggak ada yang bisa nge-shutdown, shieldnya juga nggak habis-habis. Dan sekali ini Esmeralda berada di tangan RRQ Hoshi. Wow. Hero yang tersisa untuk EVOS Legend, apa yang akan mereka mainkan? Esmeralda. Offlaner yang kuat. Esmeralda. Tapi Bude, Yusin sini masih terbuka dengan sangat baga. Dan Roger. Roger akankah diamankan oleh EVOS Legends karena kita tahu Roger dari seorang One itu benar-benar berbahaya. Dia Jauh? bisa dibilang fast hand sekali. Bisa tiba-tiba lagi sekarat bisa beli immortal. Tiba-tiba Yes. bisa tiba-tiba mengguling Serem. Rogernya. Pokoknya Tiba-tiba serem. Oh. dari serigala bisa rubah menjadi keong. Dari serigala jadi kamu nggak ada, Oh, hey. nggak ada ya? Nggak ada, Oh, kalau nggak dari ada. serigala itu jadi kantong-kantong serigala. Makasih banget jadi Oh, gak enak. tapi ada barat. Barat ini yang gak bisa di pick off dengan gampang. Yang ngebuat permainan menjadi berubah. Dan siapapun yang ditempelin sama barat udah langsung Qatar Kitir bakal takut dengan adanya dia punya rese banget. Apalagi kalau stacknya udah 25 juga meriangi. Dia bisa ngacak-ngacak dari segi formasi. Nantinya RRQ Hoshi harus sangat berhati-hati tentunya. Tapi mereka pun akan memilih hero yang kemungkinan punya escape ability pula. Betul, tapi aku nih menurut aku EVOS Legends kali ini harus ngamanin satu deh. Apa tuh? Chang'e. Atau enggak Selena. Ini Selenanya bisa, cow, iya bener juga ya. Ini bahaya banget sih, dia support-support di belakangnya bakal bisa di pick off ya oleh R7. Tapi Vin sepertinya lebih memilih untuk ke arah Hilda dari EVOS Legends. Harus mengamankan satu buah support, kalau tidak akan bisa di ban kali ini. Atau dia mau mengamankan offlaner. Masih terbuka sangat bebas untuk Tamus. Masih ada juga dari seorang Parsa, Chang'e di samping. Itu bisa dipakai karena untuk nge-ban hero dari RRQ Hoshi itu cukup sulit. Hero poolnya banyak banget. Jadi lebih mending dia mengamankan draft counter kalau menurut aku Bude Ya, Monster. countering apa yang dimiliki oleh tim RRQ, jangan deny pick juga kayak Benar, lumayan di sulit. pick. Tapi dari EVOS Legend ketika mereka harus menahan di early-nya juga ngelihat ada Hilda, itu ngeri banget, dia bisa ngegangguin ke semak-semak, ke jungle-nya pun yang akan sangat berbahaya. Tapi ternyata EVOS Legend membalas dengan Baksha, bisa menahan damage yang sangat besar. Dia juga bisa nge-scouting cepat, Sama satu. ngebuka map. Apa? Natural counter Esmeralda. Natural counter dari Esmeralda itu juga. Dia punya Nickel of Durance gratis. Dia punya Deadly Blade gratis. Hanya dengan Tortoise Suspicion. Iya, Makes tinggal sense. ditempel-tempel aja, disambit piring-piring tetangga. Udah, dia bakal langsung terkena life drain. Dan di sisi lain EVOS Legends, dia harus tahu di sini Selena Vin itu mengganggu offlaner. Dan kita tahu dengan meta sekarang butuh dua sisi samping yang kuat. Yang tidak terintimidasi. Karena kalau ada Selena Bude, terintimidasi membuat bukan mental ya, kayak pergerakan Landingnya itu. jadi rusak Ya, sih. landingnya rusak Landingnya itu rusak, maksud mereka aku. nggak bisa nge-last minion, mereka bakal Your team maju is mundur out. terus, EXP-nya juga bisa nggak kedapetin karena zoning out dari Selena itu kuat banget, apalagi kalau sampai kena, wah berabe banget sih. Tapi dengan Your adanya team Hellcat is Band dari out. sisi EVOS Legend menutup core dari RRQ, sementara RRQ kali ini memikirkan untuk support dari EVOS Legend. Valirnya juga udah dibuang. Valir dari Rexy dibuang, kali ini mereka nggak bakal bisa untuk menghentikan pergerakan seorang Hilda yang bakal masuk ke dive di early game. Ini bakal di zoning abis-abisan harusnya sama Vin, tapi di sisi lain EVOS Legends harusnya concern sama Link dari Albert. Harusnya.
Udah ya. Udah. Iya maksudnya dengan Benar. adanya link dari Albert berarti dia juga concern sama Yu Xin maksudku gitu. Udah link, Udah. ISS, ya kan? Oh iya, Sun Junior Yes, juga ISS-nya sih. itu harus di concern juga. Kenapa? Di sisi samping, ISS-nya itu bisa ditaruh di mid, samping dia bisa pakai carry. Dengan tebal-tebal kayak gini kan, Ya. dia pakai carry. Dan kamu tau gak sih Albert pakai Sun Tuh. 100% win rate Tuh. dan langsung dibuang oleh EVOS Legend. Seperti Kudugong. Seperti yang udah Kudugong. Dugong mah itu ya, Whisking ya. Benar juga. Nah, dari sini RRQ Hoshi bisa dibilang mereka udah mengamanin ini untuk reaksi itu Parsa. Reaksi Parsa. Tapi kalau reaksi Parsa diamanin, mereka dapat Kagura. Dapat Selena. Chang'e juga masih ada. Iya, dapat Selena. Tapi kalau Chang'e ini agak berat banget sih. Parsanya, amanin Selena aja. Paksa dia ambil Chang'e, kalau enggak Parsa, karena Benar. Your when. team is Oke, picking. RRQ sih nggak mau Padahal, ada core taruh. lainnya dari Bentar. EVOS Legend. Seingat aku, Mm-mm. itu dari REKT, itu dia punya Pakai- win rate Nggak bagus sih. one gak bagus. Nggak Tapi dia bagus. masih concern. Oke, ini respect loh. Ini dia mereka target band yang bisa dibilang mereka nggak mau terganggu dengan pergerakan dari Wen. Alpha is online. Ruby ini bisa banget Ruby. menjadi salah satu counter Your dari team seorang is Chow. picking. Pemilihan hero yang bagus dari kedua belah tim. Ini seru banget, gila. Ini bisa dibilang meng-counter draft menjadi satu. Itulah El Indone. Clasico. Wow. Ini. MPL Indonesia memang ya spesial banget, apalagi ini akan ditutup dengan lawan Klasiko Ruby. Offlaner yang sangat kuat, punya sisi yang hebat juga dengan I'm Offended-nya. Gak lupa susah banget untuk nge-take down Ruby. Sementara RRQ Hoshi, mereka juga harus mulai memikirkan gimana caranya, mereka udah punya damage dealer yang sangat besar. Tapi Mia, wah akhirnya munculkah di MPL karena dari kemarin, dari minggu ini, Esmeralda sejak Mia dikeluarkan, apakah akan diambil oleh Esmeralda. RRQ Hoshi? Esmeralda mid kalau begitu ceritanya. Oke. Mia is real. Ini dia. Mia pertama kali keluar di MPL Season 6 regular season dan menjadi penutup match. Ada Mia. Bude Monster. Ini berarti ini ya, kalau misalnya aku soto ini harusnya itu Esmeralda mid. Harusnya. Kupatek. Oke. Oh, ini Apa beneran itu? punya Polpa. Bude tau Polpa? Popol Popol Kupa? Kupa. Itu si Polpa itu punya abang. Namanya Ah. Polva. Nah, abangnya pernah bilang, Apa tuh? Popol and Kupa di samping itu kuat. Dan akan dilakukan oleh RRQ Hoshi? Sebelum meta hyper carry selesai dia bilang. Tapi Wow. enggak. Tapi sayangnya belum menghasilkan kemenangan ya Volva katanya ya, kata KB-nya Jangan sih. Volva yang pakai. Oh iya juga. Volva Tapi pakai ini apa kayaknya aja bakal beda. kalah. Lemon yang Iya. pakai kayaknya. Lemon yang pakai. Volvanya Lemon yang pakai. Nggak tahu, kata profesor dia bisa, tapi kalau menurut aku bakal di mid sih. Dan midnya itu Esmeralda harusnya. Atau enggak, gini, midnya itu midnya Mia, side-nya Esmeralda. Antara itu bisa ditukar sih ya. Udah pasti itu sih feeling aku. Aku sih so tahu ya, namanya juga Ranger Mas ya. Bude. Bukan Esme yang tinggal. Soalnya kalau yang di tengah dia bisa rotasinya cepat mau naik, Nah. bisa di bawah, bisa. Kalau Mia mungkin agak sedikit pasif nggak sih? Dia bakal ada di gold lane seharusnya. Kalau dari Marksman. Karena Iya. sekarang Marksman harus tajir cepat. Dan kalau menurut gue Mia tuh enak banget Nggak. buat ngancurin Mianya gold mid. shield-nya. Tuh kan Mianya mid. Soalnya kenapa Bude? Al- Punya ngilang. Mia itu punya ultimate paling keren. Ngilang. Hilang. Natalia juga sih. Ngilang juga. Tapi Natalia kan udah mendarah daging ya, bawaan lahir. Kalau Mia kan gak bawaan lahir. Dan ini dia, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke dalam match yang kedua di game pertama. El Clasico, penutup match dari regular season 6 bersama dengan Clara Moxar. Dan juga Ranger Emas. Dan kita adalah duo jomblo. Alright, back to the game. Iya, karena di tengah ini ramai banget ternyata, benar seperti yang diduga oleh Ranger Emas. Kalau Albertnya berada di mid lane, dia mau cepet-cepet untuk clear minion dan di arah atas. Sin seorang diri bertemu dengan Pendragon bersama dengan Wan. Oh, udah ada 3 e-boss dari seorang Sin. Soalnya ini kayak udah bisa dipastikan Albert bakal berada di mid lane. Dia udah jadi mid laner.
Ya kan, tapi bisa ditukar juga kadang-kadang. Dan seperti yang udah aku dugong, kali ini seorang Finn sudah berada offside. Dan ini akan menjadi zoning out ke arah red buff dicari semua. Lihat tuh, ternyata Wan-nya belum mengambil red dan juga blue buff. Kali ini tertipu. Bukan tershyduk tapi tertipu Bude Monster. Iya, dan Finn mulai melakukan agresif play-nya. Ngerusuk area jungle, tapi Finn harus berhati-hati. 3 member dari EVOS Legends akan langsung membombardir. Finn mencoba untuk kabur, flickernya berhasil menyelamatkan dirinya. Dan gak bakal di-commit sama Wan. Kita lihat R7 langsung mengganggu pergerakan RKT. Mengganggu seorang R7. Dan kalian jangan lupa untuk like dan share. Kasih tahu karena Like, 200.000 like. Kita bakal kasih hadiah. Aku bakal keliling komplek pakai boxer. Dan di pipit tulisan lipstick ada EVOS dan juga RRQ. Aduh, nggak mau lihat, tapi di area tengah ternyata di sini mulai masuk ke daerah depan. Bajan mencoba untuk menghentikan pergerakan dari Lemon, dan first place sudah didapatkan oleh EVOS Legend. Yes, benar-benar kalian bisa nonton MPL bareng sama Marsha, Piscina dan juga Budi. Bakal coba dibalikan keadaan video emang gak punya flicker lagi. Digaru, ditabrak, Bajan akankah 2 poin kill diamankan oleh EVOS Legend. Dan 2 poin, EVOS Legend take 2 poin di early game. Sangat cepat masuk dari EVOS Legend, tiba-tiba ada rotasi di area tengah dan mendapatkan poin kill di awal seperti ini. Wan begitu nyaman, dia udah ngedapetin 2 poin kill, farmingannya pun sangat nyaman. Akan sangat cepat dari daerah bawah, R7 hampir saja tersolo kill oleh Rek. Dengan rubinya ammo Venus sudah dikeluarkan, dia lebih memilih untuk mendapatkan gold shield di area bawah. Mau tajir, mau mendapatkan kelebihan dari networknya. RKT mengganggu pergerakan dari Albert, tapi lihat damage dari seorang Albert. Dia curang, Albert punya bayangan, walaupun bukan bayangan mantan, bisa berdua dengan stack 5-nya. Bajan mengganggu pergerakan dari seorang Finn, dan lihat Bude Monster. Kali ini niat attack speednya kencang banget. Cuma butuh 5 setengah seperti halnya dahulu setelah di revamp. Mia banyak banget dipakai di ranked dan sekarang di area atas ada pergerakan dari EVOS Legend. 3 membernya akan mengejar-ngejar Finn. Finn gak bisa bergerak sebebas itu. Selalu dijaga, EVOS Legend gak membiarkan satu orang pun masuk ke jungle mereka, mengganggu farmingan dari core milik EVOS Legend. Tapi Lemon kali ini bakal coba mengganggu seorang Wan, udah tergigit. Kali ini bakal coba mendapatkan 1 stun, tapi ternyata masih berhasil diselamatkan oleh seorang Rexy. Nggak akan ada follow up, tapi lebih memilih untuk Turtle terlebih dahulu. Dan jangan lupa, kita tadi lihat Turtle by Mandiri Camp. Yes, dan langsung saja disamperin, disambangi oleh EVOS Legend. Langsung aja mau berperang di sini. Sin sudah mengeluarkan dari Falling Simon-nya. Strike-nya terlalu sakit. Pendragon dengan baras dinosaurus tapi terlalu diamankan. Di sisi depan, banyak dua yang sudah keluar. RKT bakal coba datang. Ada tiba di sini. Wan mencoba mendapatkan seorang Sin. Lihat damage-nya. Panjang selamat. Oh my god. Suka sampai ke jemur god. Oh my god. Pertarungan yang begitu panjang tapi belum ada yang tumbang sama sekali. EVOS Legend menahan damage dengan sangat kuat. Mereka tahu RRQ Hoshi belum menemukan damage yang tepat. Karena Albert masih butuh farming, masih butuh item revitalize dari seorang Bajan menyelamatkan dirinya. Yes, bener banget Bude Monster. Lihat fight yang gak ada habis-habisnya, tapi blue buff dari seorang Albert. Sorry itu saya harus diamankan. Lihat, Mianya udah mulai duduk, pedalnya ke arah belakang. Tapi di arah depan udah mulai coba dapetin 1 buah turret dari top lane. Rexy masih berubah jadi burung. Burungnya masih bisa terbang, ternyata nggak di resleting untuk kali ini. Menuju ke arah bottom lane kita Bude Monster. Iya, tapi tadi sangka EVOS Legend mereka bermain objektif gaming dan langsung ditelan, dilepahin. Dan Sinta bisa bertahan lagi. 3 poin kill baru saja didapatkan oleh EVOS Legend. Ini baru menit 4, tapi peperangannya di mana-mana dan aku suka banget dari kedua tim. Mereka bisa tarik ulurnya, maju mundurnya begitu apik. Mereka saling tahu kemampuan satu sama lain dan sayangnya kali ini RRQ Hoshi mereka agak di bawah EVOS Legend dari segi network, dari segi kill belum menghasilkan sama sekali karena mereka menunggu waktu yang tepat. Event turret juga. Dan lihat kali ini R7 akan coba diganggu. RKT lebih memilih fokus untuk terhadap turret dan Bude Monster. Ingat, Bude. 3 poinnya diamankan oleh Wan, bukan oleh yang lain. Bakal coba tergigit Rexy-nya, tapi turret terlebih dahulu. RKT menuju ke arah seorang Lemon, bakal coba dihajar. Bajan membelikan VDS ke arah belakang. Bajan mencoba mengejar, disambit piring tetangga. Ternyata emaknya marah, 2 yang terakhir belum ada dan Bajan masih bisa selamat. Nggak bakal dikomen sama R7 karena Bajan udah ngelempar piring tetangga kali ini. Yes, semua resource-nya sudah dikeluarkan tapi EVOS Legend mereka nggak mau overcommit. Mereka ngerti banget core mereka belum siap, tapi ternyata Lemon di arah bawah. RKT menggunakan apa penalti dengan suspek, tapi Wave Trigger dari R7 langsung mengejuk Rek nggak akan bisa bertahan dan Albert finally ngedapatin point kill untuk RRQ Hoshi. Point kill pertama untuk mereka. Dan telur
sudah pecah. Kali ini nafas lebih segar untuk seorang Albert. Setidaknya Albert tahu dia dapat 1 point kill, dia bisa mendapatkan farming di arah mid lane dan R7 di arah bottom lane juga seperti akan coba untuk mendapatkan 1 turret. Yes, dan meskipun begitu, EVOS Legends dapetin turtle-nya by Mandiri Wan tadi campnya. sadar langsung menuju ke arah objektif gaming, tapi lagi dan lagi ada 1 korban dari EVOS Legends. Vin mencoba untuk kabur-kaburan, teman-teman nggak bisa untuk melakukan backup sama sekali. Vin masih bertahan tapi saya tak bisa terlalu lama. Albert dari belakang free hit banget. Bajan memakan damage terlalu besar, Revitalize bisa menyelamatkan dirinya kah? Karena tinggal 1 bar HP. Kan lihat dijilat, dibuka, dilepen dan Wan bakal coba di-shutdown tapi ternyata masih ada Sin. Masih ada Dragon di depan saja, dapetin Lemon. Lemon sang alien, Albert yang pun tumbang. Dan R7 Way of Dragon lihat burungnya ketendang, aduh sakit. R7 harus mundur menembok. Iya, Purify menyelamatkan dirinya. Reaksi kembali saja sudah cukup puas untuk men-take down banyak sekali dari RRQ Hosi. Albert gak bisa kemana-mana lagi. Dia bahkan udah ngeluarin Moonlight-nya tapi itu gak cukup dan ditabrak, diseruduk di area bawah. Dan EVOS Legends mereka bermain sangat-sangat agresif. Tapi Pendragon sudah jadi kicil, udah jadi Dino kicil. Dia harus pulang, dia harus ngamanin stacknya terlebih dahulu. Karena kalau tidak, dia bakal bisa gampang di pick off. Tapi Bajan di garis depan, bakal coba ada pedal esek dari seorang Rexy. Mengusir mundur, membuat red buff dari seorang tim. RRQ Hoshi bakal bisa diamankan oleh seorang Wan. Nama dari Pontindi mengamankan red buff Iwani. Dia benar-benar nge-lead game ini. Dari segi level, udah level 11. Yes. Sedangkan dari RRQ sih, baru level 9 dari Albertnya. Perbedaan yang cukup jauh dan signifikan dari segi network ini kita bisa ngelihat bahwa Wan begitu melampaui semua pemain dari RRQ Hosi. Dia udah punya Windtalker. Dia udah punya Windtalker, tapi kali ini lihat. Endless Battle-nya sebentar lagi juga mau jadi. Endless Battle menjadi 5.700 berbeda jauh dengan seorang Mia. Tapi ingat, di late game Mia bakal bisa snowballing. Udah, mereka juga punya Semeralda. Mereka juga punya R7. Buat late game. Ini Rexinya kalau nggak bisa jaga posisi 1 kali tendangan ke burung Rexy itu pasti bakal bisa tumbang. Dan Turtle Camp by Mandiri bakal melihat Wan sudah mencoba untuk mendapatkan 1 buah Turtle dan mereka seperti bakal coba diamankan di Monster. Yes, dia sendirian di area bottom lane, langsung saja dihajar. Way of Dragon muncul ke arah RKT dalam bahaya. Dan semuanya langsung memborder, dia terlalu terlambat untuk melakukan backup. Bajan di arah Lihat belakang. Albertnya muda Monster. Mau dikejar-kejar ke arah mana karena Rexy dan juga Wan sudah hadir di sini. Lemon begitu low, semua yang sudah digunakan. Flicker digunakan tapi Peter Trigger di arah belakang. Mau kabur kemana karena EVOS Legends mengamuk, dicakar-cakar, digigit-gigit semua pemain dari EVOS Legends. Gila, Lemon pinter banget. Dia tahu kupanya mau mati, dia butuh absorb damage. Dia bikin kupanya tumbang agar dia tetap aman, dia nggak diamanin sama seorang Wan. Gila Lemon, itu pemikiran, oh tas, ini kita tribut to corner, tas, dan langsung saja. Blue buff diamankan, Bajan bakal Bajan diamankan, dan stiker remote roar. Bajan tas-tasnya tumbang, akankah Bajan melakukan blunder untuk timnya? Dan tentunya kita lihat tadi tribut to corner, tas. Tambahin 1 aja, tas. Ini tos. Oh ya kita tos ya itu ya, maaf. Kita tos-tosan. Tapi yes, EVOS Legends. Lihat betapa rapinya mereka bermain setiap turtle. Ketika kita baru muncul, turtle campaign mandiri. Udah langsung dicolek sama pemain dari EVOS. Wan responnya cepet banget ke area turtle. Gercep minta ampun, objektif gak pernah mereka kelewatan. Turret pun bersih kali ini dari EVOS Legends. Mereka nggak nyisain 1 pun di tier pertama, tier kedua udah nggak ada sama sekali. Oke, dan ini lihat RRQ jarang sekali menggunakan Hilda. Tercatat RRQ hanya pernah menggunakan Hilda sebanyak 3 kali. 2 kali oleh LG dan 1 kali oleh Liam. Dan jangan lupa 200.000 like, kita punya target dan punya hadiah untuk kalian semua para RRQ Kingdom dan juga EVOS Family. Kita pecahkan, buktikan ke seluruh dunia bahwa viewers kita bisa mencapai 1 juta plus seperti biasa, Bro Monster. Yoi dong, apalagi ini match yang ditunggu-tunggu banget, El Clasico, penutupan dari regular season. Ternyata walaupun ini yang ngevote EVOS Legends itu nggak begitu banyak dibandingkan RRQ sih, tapi EVOS Legends menunjukkan kebolehannya di game yang pertama. Ngamuk banget, baru 9 menit berjalan, tapi udah kerasa banget tense dari kedua tim ini. RRQ Hosi, mereka sabar juga, menunggu timing yang tepat, tapi Vin sudah terekspos. Dari EVOS Legends sudah mengetahui posisi dari Vin dalam bahaya. Mana teman-teman yang follow up dari Sin, mulai ke arah belakang dengan Molly Starmoon. Belum ada yang mau untuk melakukan fight RRQ Hosi, memilih untuk kembali, mereka nggak siap. EVOS Legends, damage-nya begitu sakit. Sid masih bisa selama lihat Bajan mengeluarkan stiker Lemon. Bajan menantang maut. Bajan mengeluarkan stiker
Flicker sang alien. Hati-hati Bajan, terlalu beresiko tinggi di garis depan, tapi kita udah mencentuh 77.000 like. Wow. Sampai 200.000 like kita pecahkan. Buktikan kalian terkece tersolid. Wuhu. Oke, ini dia. Di mana? Player statistiknya ada dari Albert. Iwan Anama dari Ponti dan juga akan melawan Bayi Alien Bude Mongstar. Yes, dari KD nggak terlalu jauh dari Gold juga kita bisa melihat bahwa Albert lebih melampaui daripada Wan. Dia berfokus ke area farming. Kita tahu playstyle dari Albert dan Wan, sedangkan dia adalah tipikal player yang suka fight juga. Benar Dan banget. bahkan kita ngelihat dari Rogernya, dari awal dia udah ngedapatin 2 kill di awal, ngebuat dia kayaknya luar biasa. Udah 8k net worth. Oke, kali ini lihat Pak Valor terhormat sudah melenggang di arah top lane Bude Mongstar. Wan bakal coba untuk mengganggu. Rexy masih juga menunggu. Udah mulai tergigit oleh seorang Kuba. Tapi Ansar dari PDST ke arah belakang mengusir mudah para pemain dari RRQ. Lemon Sekaratul maut kali ini para pemain dari EVOS Legends mulai masuk. Wan Anamani dari Ponti ternyata kamu terlalu terburu-buru. Memilih untuk mendapatkan 1 buah poin tambahan. Tapi ternyata mereka mau objektif. Mereka mau dapetin inhibitor di arah bottom lane. Dan Lord sudah hilang. Kali ini Wan Anamani dari Ponti dapetin 1 poin tambahan, monster kill, dan sang alien harus tumbang Bude Mongstar. Dan 2 ini betul sudah hilang. EVOS Legends semakin terbuka jalannya untuk menyentuh base dari RRQ Hosti. Permainan yang sangat rapi dari EVOS Legends, mereka mengepus 3 lane dari RRQ. Sekarang RRQ Hosti kebingungan kelimpungan. Mau gimana cara mendefense untuk Oh my base-nya. god, ini bencana. RRQ Osi kehilangan poin yang pertama. EVOS Legends take the game 1 dan roar mengamuk EVOS Legends. Mengamuk-ngamuk, mencakar-cakar, mencabik-cabik sang raja di game yang pertama. Kita bisa ngelihat gak ada celah yang dibuka oleh EVOS Legends untuk RRQ. Melakukan farming, melakukan comeback, itu gak ada sama sekali. Ini snowballing dari EVOS Legends. Dari awal mereka memenangkan mid lane-nya, rotasi yang gak disangka oleh RRQ, menurut mereka momentumnya gak ada sama sekali. Kehilangan kesempatan untuk berfarming Ria. Dan itulah dia game yang pertama begitu seru. Tapi aku boleh salut banget. Gimana fight dari kedua tim ini? Gila, gak dikasih Edan-edanan. napas casternya. Iya. Gila, tapi tepuk tangan buat kita semua. Pak produser kita udah menyentuh berapa like? Kasih tahu.